Parangtritis sebagai destinasi wisata yang cukup populer di Yogyakarta dengan pemandangan laut dan perbukitan yang memberikan sensasi menyejukkan. Tidak salah jika setiap liburan dipenuhi dengan wisatawan dari berbagai daerah. Ya, pas habis pandemi ya awalnya rame sih. Pas habis pandemi emang berkurang ya, sekarang udah mau mulai ada lagi, udah mulai rame lagi. Ya banyak kan orang lokal, cuman ya ada juga yang dari luar kota ada, kalau terus kayaknya nggak begitu banyak. Akan tetapi, wisatawan tersebut meninggalkan jejak tersendiri bagi pantai Parangtritis. Jejak-jejak manusia yang tidak hilang terhapus deburan ombak, jejak yang kian menggunung dan entah kapan hilang. Ya, jejak tersebut berupa sampah-sampah plastik hasil dari liburan wisatawan. Emang kalau banyak tamu emang sampah juga banyak Mbak, membludak emang ya. Cuman kadang-kadang tamu juga tahu juga dia dimasukin ke kantong plastik, entar dibuang di tempat sampah sana depan. Jadinya juga tamu juga menjaga kebersihan, nggak sembarang membuang bekas makanan. Karena menjadi satu, entar dibuangnya sama mobil tempat sampah itu juga kita bayar uang sampahnya, nggak kita sembarangan ngebuang, nggak tanggung jawab. Ntar ada orang yang tukang kebersihan membawa dari pakai mobil dibuang tahu kemana, kita juga membayar uang sampahnya. Seminggu sekali kita ngeluarin buat itu, jadi kita juga tanggung jawab sampah, nggak kita jualan terus kita ini enggak, itu kita ini pun belum masuk ke tempat sampah, kita kelar jualan bersih tempatnya. Ada tamu-tamu yang ini aja kita punguti. Semakin banyak wisatawan, semakin banyak pula jejak sampah yang ditinggalkan. Seharusnya laut bukan lagi sebagai tempat sampah. Hal ini menjadi kesadaran dan tanggung jawab kita semua. Seperti halnya yang dilakukan warga desa sekitaran Parangtritis. Merasa bahwa kehadiran sampah akibat wisatawan sangat mengganggu. Kemudian tumbuh benih-benih kesadaran untuk mengelola sampah plastik, sehingga berkembang menjadi suatu gerakan sosial. Gerakan sosial yang berfokus pada peduli lingkungan dan sebagai bank sampah di wilayah pantai selatan Yogyakarta. Semua itu dibuang sini semua. Ntar ada yang nilai, ini yang buat kompos, ini yang buat ini yang gimana, ini juga ada yang kelola. Ya termasuk saya. Gitu. Dan setelah itu ya memang masih banyak sih tenaganya juga kurang. Jadi plastik-plastiknya juga masih pada seperti itu. Bahkan juga yang di Piungan itu yang pusat itu juga nggak memadai juga. Ini sampai sampahnya numpuk. Itu kan ada kendala kemarin itu, ada berapa hari itu, jadi mobil dam dari PU itu belum bisa ngangkut. Jadi makanya terus seperti ini. Kenapa Pak? Kebanyakan plastik. Botol plastik. Botol plastik, terus plastik kantongan seperti itu. Kompos jarang. Paling saking warga iya, kalau kompos itu memang dari sisa-sisa warung, dari warga juga. Kebanyakan sampah-sampah plastik seperti botol-botol aqua atau kantong-kantong plastik itu kebanyakan dari wisatawan dan dari luar kota, dari mana. Di waktu kemarin sebelum ada COVID-19 ini, itu juga beban sampah itu meludaknya sampai penuh gitu. Walaupun diambil setiap hari sampai meledak penuh. Kalau ini juga agak kekurangan, agak kurang itu karena ada COVID-19, jadi turun agak, ya adalah 5% maupun 10% juga turun. Iya Pak. Seperti kemarin waktu masih belum ada kendala itu, ini ntar juga lain lah. Jadi seperti plastik yang
label-label itu yang didagur yang gitu. Iya, Jadi iya. ini ntar ini yang di kantong plastik itu yang di belakang-belakang itu kan dicuci dulu, dipilah lagi, ntar terus dicuci, habis kering, ntar digiling. Ya, mesinnya kendala, ada mesin kendalanya itu ada bautnya putus jadi belum produksi lagi. Itu yang mesin yang seperti itu khusus itu untuk menyacah seperti botol aqua atau gelas-gelas aqua atau ada gulgen-gulgen. Kalau yang di dalam itu ada tiga mesin tiga itu untuk menetes itu ntar plastik yang sudah label-label bekas aqua itu yang sudah nggak kepake itu dicuci, ntar bisa ya satu itu ntar buat bisa buat bunga atau buat campuran juga buat bataku itu juga itu produk juga ya sementara itu buat apalah koleksi atau gimana untuk mengurangi sampah, jadi nggak sampah bawa pasir gitu, jadi karbit itu sama sih. Kalau yang sudah nggak dipilah ya udah diambil truk lagi. Mesin kompos sama yang penyacah plastik itu bantuan dari kelurahan. Kalau yang 3 titik untuk penyacah plastik yang plastik label itu untuk yang kita itu bantuan dari Marini Yayasan Jakarta. Dari DLH lingkungan hidup ini dia juga membagikan itu rumah silang dan itu yang dari itu jadi ya dari DLH bisa ya dari masing-masing yaitu upaya ayo kerjasama biar untuk mencegah sampah, pengurangan sampah dan jaga itu ada petugasnya bersih-bersih pantai. Kalau yang khusus di depan warung-warung itu masing-masing yang punya warung-warung. Kalau yang pinggir pantai sepanjang pantai Parangtritis sampai itu ada tugasnya sendiri. Seperti Carang, seperti Layu itu buahnya nggak di sini. Yang di lingkungan RT 3 itu juga ntar kalau langsung ke Piyungan juga. Kalau di sini semua ya pesan saya semua itu kalau bisa ayo untuk nggak bisa menyegah total cuma sekedar mengurangi sampah yang pada dasar itu. Kalau seperti kemarin ya dari mahasiswa sering melakukan bersih-bersih plastik. Apalagi sebelum ada lockdown ini hampir 1 bulan 4 kali 3 kali dari mahasiswa dari mana-mana itu pasti menggerakkan usaha supaya pantai itu bersih dari sampah. Indonesia sudah darurat sampah. Apalagi dengan adanya pandemi menjadi semakin parah. Sisa kehibukan masyarakat mencari tempat wisata menyebabkan lingkungan semakin gerah. Sampah di Indonesia tidak lagi menjadi isu belaka. Bahkan menurut Science Magazine, Indonesia penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Jumlahnya mencapai 3,22 ton per tahun. Menurut Greenpeace Indonesia, hasil dari audit merek sampah plastik didapatkan data bahwa 65% konsumsi plastik nasional dihasilkan dari plastik kemasan dan 60% diantaranya berasal dari industri makanan dan minuman. Diakses dari Greenpeace Indonesia, brand yang menghasilkan sampah terbanyak diraih oleh Indofood. Lalu, jejak siapakah ini? Aku, kamu, atau kita? Berwisata menjadi tren saat ini, apalagi setelah dibosankan dengan adanya pandemi COVID-19. Masyarakat gencar mencari cara untuk merefreshkan kembali pikirannya. Berwisata sudah menjadi kebutuhan, tapi bisakah kita berwisata lebih bijak? Berwisata tidak hanya memuaskan diri dengan kebebasan, tapi berwisata dengan lebih peduli lingkungan. Lalu, apa yang bisa kalian lakukan? Kita bisa memulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil. Mulailah dengan beresolusi.
mengganti kantong plastik dengan tote bag, mengganti botol air kemasan dengan tumbler, mengganti styrofoam dengan tempat makanan, dan tetap ikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker tidak sekali pakai. Perubahan dimulai dari pembiasaan kecil. Tidak perlu menunggu paksaan, mulailah dari diri sendiri. Karena semua akan berbalik pada kita dan demi kebaikan semesta. Wisata diet plastik untuk Indonesia.